Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dan sehat kan? Semuanya baik-baik saja kan? Oke. Pagi ini Kak Ivana nggak sendiri nih. Kak Ivana punya satu teman. Tapi kira-kira siapa ya? Adik-adik udah kenal belum? Yuk, kita kenalan dulu sama teman yang satu ini. Teman yang ini baik hati loh. Hai semua teman-teman. Kenalin nih, ini teman yang Kak Ivana maksud. Boleh kenalan nggak? Namanya siapa ya? Halo, nama saya Ruby. Namanya Ruby. Halo Ruby. Halo. Salam kenal. Halo teman-teman, salam kenal. Hai. Nah, teman-teman, Ruby ini teman baiknya Kak Ivana loh. Cuman Kak Ivana juga punya satu teman yang benar-benar baik. Kira-kira siapa ya? Siapa ya Kak ya? Siapa ya? Yuk, teman-teman pasti kenal kok. Kita kasih tahu sama si Ruby ini kalau kita punya satu teman yang benar-benar luar biasa. Kita akan sama-sama nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, Ruby, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Ruby yang mau pimpin doa? Kak Ivana aja deh. Oke deh. Kita minta tolong teman kita ya untuk doa pembukaan. Silakan, Hans Aiden. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa mengikuti ibadah.
Tuhan, tolong pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Berikan kami hati yang sukacita memuji Tuhan, hati yang mau mentaati firman Tuhan. Tuhan juga memberkati semua yang melayani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Hans. Oke deh, kali ini kita mau ajak Ruby lagi yuk sama teman-teman juga. Kita akan bersama-sama menyanyikan Allahku besar. Oke, ikutin gerakannya Kak Ivana ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ruby, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kali ini tema kita tahu nggak? Nggak tahu Kak. Wah, oke deh, Kak Ivana bisikin ya bocorannya ya. Tema kita kali ini adalah tepat pada waktunya. Hah? Gak jelas Kak? Coba yang keras. Tema kita kali ini adalah tepat pada waktunya. Kira-kira apa sih? Siapa yang suka terlambat di sini? Ruby ya kali ya suka terlambat ya kalau sekolah. Enggak ya, Ruby tak lazim. Yaudah, daripada kita bingung-bingung, mending kita dengarkan firman Tuhan kali ini. Yuk, kita persilahkan Kak Novi. Silahkan Kak Novi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, saat ini kita berada pada dunia dengan budaya instan. Misalnya saja, banyak makanan-makanan yang instan. Makanan bisa siap saji dalam waktu 5 menit. Budaya ini mempengaruhi juga pola pikir kita mengenai doa. Kita berharap doa itu cepat terkabul dan keinginan-keinginan yang kita harapkan segera terwujud. Lalu, apakah doa memang bisa demikian? Apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita mengenai doa? Tema pada hari ini adalah tepat pada waktunya, yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1-17, dilanjutkan ayat 32-44. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami agar kami boleh mengerti dan sungguh melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita dengar firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia,
Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelaikan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Ada seorang laki-laki di Betania yang sedang sakit, namanya Lazarus. Lazarus punya 2 saudara perempuan namanya Maria dan Marta. Mereka mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus tidak segera berangkat ke Betania. Yesus malah tetap tinggal di Yerusalem selama 2 hari. Jarak antara Yerusalem dengan Betania sekitar 2 mil atau 3,2 kilometer. Setelah 2 hari, Yesus baru berangkat ke Betania bersama murid-muridnya. Sebelum berangkat, Yesus berkata, Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-murid berpikir, jika Lazarus tertidur, ia akan sembuh. Tapi ternyata yang dimaksud Yesus dengan tertidur adalah mati. Aneh ya adik-adik, apa maksud perkataan Yesus itu? Bukankah jika Lazarus sudah mati, maka semuanya sudah terlambat? Mengapa Yesus malah sengaja mengulur-ulur waktu sampai akhirnya Lazarus mati? Seandainya waktu itu Yesus segera memenuhi permintaan Maria dan Marta untuk segera pergi ke Betania, bukankah Yesus bisa menyembuhkan Lazarus sehingga Lazarus tidak sampai mati? Setiba di Betania, mereka mendapat kabar bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya. Ketika Yesus melihat Maria dan Marta menangis, maka Yesus terharu dan ikut menangis. Yesus sangat mengasihi keluarga ini sehingga ia turut merasakan kesedihan Maria dan Marta. Setiba di kubur Lazarus dan orang-orang mengangkat batu yang menutup kubur Lazarus, Yesus melihat ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lalu Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Lalu apa yang terjadi kemudian? Lazarus keluar dari kubur itu
Dengan kaki dan tangannya yang masih terikat dengan kain kafan, Lazarus bangkit. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata Yesus selain dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, Yesus dapat membangkitkan orang mati. Dari kisah Lazarus hari ini, kita dapat belajar untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah dalam memberikan pertolongan. Yesus ingin menunjukkan bagaimana Allah berkuasa menyelamatkan hidup manusia, dan Yesus selalu hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita berproses dalam hidup ini. Tuhan tidak ingin kita menjadi manusia-manusia instan. Jika adik-adik menginginkan sesuatu dalam doa yang adik-adik naikkan, mari kita belajar dan menantikan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Adik-adik, demikian cerita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, di mana kami boleh belajar bahwa kami boleh percaya bahwa Allah yang senantiasa menyertai dalam keseluruhan hidup kami. Tuhan senantiasa menolong kami tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Berilah kami hati yang penuh dengan kesabaran. Berilah kami hati yang mau untuk berproses dalam hidup ini Tuhan. Untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam iman kami, di dalam kasih kami, dan di dalam pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Ruby, bagaimana? Sudah dengarkan tadi ceritanya Kak Novi? Sudah, Kak. Oke, sekarang Ruby percaya kan kalau Tuhan itu pasti punya rencana yang indah dan di waktu yang tepat. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa melihat, kenapa ya? Kok Tuhan kayaknya terlambat? Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah dari yang kita pikirkan. Sekarang Ruby percaya? Percaya, Kak. Nah, gimana dengan adik-adik semua? Percaya kan kalau Tuhan itu punya waktu sendiri? Yuk, sekarang kita akan sama-sama menyanyikan Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Ruby, sekarang waktunya kita mau bikin aktivitas nih. Kamu senang nggak bikin aktivitas? Senang sekali, Kak. Kira-kira apa ya, Kak, aktivitasnya? Kak Ivana juga belum tahu sih aktivitasnya apa. Soalnya yang memimpin aktivitas kali ini adalah Kak Tina. Yuk, kita panggil Kak Tinanya. Kak Tina. Silakan Kak Tina. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tina di aktivitas minggu ini. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Novi kan, bahwa kita harus terus berharap kepada Tuhan yang akan terus menolong kita tepat pada waktunya. Nah, aktivitas kali ini adik-adik akan menghafal ayat Alkitab dengan gerakan yang diambil dari Ibrani 4 ayat 16b. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, video adik-adik nanti adik-adik kirim ke nomor WA GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tina. Adik-adik jangan lupa ya, kumpulin aktivitas kalian dalam bentuk foto atau video ke WhatsApp GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Nah Ruby, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Ruby bawa uang persembahan nggak? Siap, Kak. Oke, adik-adik yang di rumah juga bisa minta tolong papa atau mama untuk memasukkan uang persembahan ke kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja, atau bisa minta tolong mama papa juga buat transfer ke rekening GKI Tegal. Ini nomor rekeningnya ada di bawah sini. Atau adik-adik juga bisa mentransfernya lewat aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Lalu scan QR code di sebelah sini. Ternyata pintar juga ya Ruby ya. Oke, nggak kerasa ya. Sekarang untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita akan bersama-sama menyanyikan Beri Syukur. Ruby siap? Siap, Kak. Oke. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Nah, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan ini. Kak Ivana minta teman kita Jennifer Stan untuk berdoa dalam membawa persembahan ini. Silakan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Jennifer. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita menutup ibadah kita ini. Nah, kita kan mau ngapain ya?
Nah, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Apa ya kira-kira lagunya? Bapak, engkau sungguh baik. Oke, siap. Tos dulu dong. Yuk, kita sama-sama nyanyikan. Bapak, engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin memiliki laptop. Tuhan, aku ingin
sabar sampai apa yang aku inginkan terwujud. Berikan aku kesabaran menanti berkat-Mu Tuhan. Ivan mau sabar tungguin berkat Tuhan. Tuhan, aku ingin sabar sampai apa yang aku inginkan terwujud. Berikan aku kesabaran menanti berkat Tuhan.